Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji UKIN pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rika Meisari SPDI, mahasiswi PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang dengan NIM 25141828502. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 9 Tungkal Jaya pada kelas 8 dengan materi meyakini kitab-kitab aula menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, cerdas, terus belajar. Allahu Akbar. Hari ini kita pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita belajar, ada baiknya Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu Nadia. Nadia, yang lain masuk semua? Yang masuk. Baik, jangan absen ya, jangan izin-izin, karena kita sebagai umat Islam itu wajib mencari ilmu. Karena sejatinya ilmu itu dapat mengangkat derajat kita semua. Baiklah, sebelum belajar dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, boleh dipimpin? Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doa telah selesai kita lantunkan. Semoga kita dipermudah oleh Allah untuk menyalurkan ilmunya ke anak-anak ibu masing-masing. Baik, untuk berikutnya, agar kita tumbuh rasa nasionalisme terhadap bangsa, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Pada Zia, boleh dipimpin? Kita rela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk
nusa dan bahasa, kita bela bersama. Selesai. Baik, sebelum melaksanakan pembelajaran inti, marilah kita tepuk semangat sebelum belajar, ya. Coba. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Baik, itu artinya kita semua sudah semangat untuk memulai pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada bab kali ini, yaitu bab kedua tentang meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Ya, yang sebelumnya kita melaksanakan pembelajaran bab 1, yaitu cinta terhadap alam semesta. Itu ada hubungannya ya dengan bab mencintai Al-Quran atau iman kepada Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu terdapat bagaimana terjadinya alam semesta dan bagaimana mencintai alam semesta. Pada kali ini iman kepada kitab. Ada yang tahu iman kepada kitab Allah itu rukun iman yang keberapa? Coba Nadira? 3, betul sekali. Karena kita ketahui bahwa rukun iman ada 6. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua? Iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga? Iman kepada kitab Allah. Ya, yang keempat? Iman kepada wasiat Rasul. Yang kelima? Iman kepada hari yang akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Baik, situ sudah tahu ya rukun-rukun iman. Rukun iman pada kali ini kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi nama-nama kitab suci dan Rasul yang menerimanya serta menjelaskan ajaran pokok kitab-kitab Allah dan fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian menjadi generasi remaja pecinta Al-Quran yang toleran. Sini ada yang tahu apa itu iman? Iman. Ya? Mempercayai. Jadi kalau kita di sini membahas tentang kitab Allah, iman kepada kitab Allah itu apa? Mempercayai dengan sepenuh hati bahwa kitab Allah itu ada. Baik. Pada kesempatan ini Ibu akan menayangkan video penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab-kitab Allah dan Rasul penerima yang wajib diketahui. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya berjumlah 4 kitab. Keempatnya adalah kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab suci Al-Quran. Isa alaihi salam pada awal abad 1 Masehi. Injil diturunkan di Yerusalem dan ditulis melalui bahasa Suryani. Kitab ketiga ini menjadi pegangan bagi kaum Nasrani.
Kandungan adalah mengenai perintah untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menghapus beberapa hukum yang ada di kitab Taurat karena tidak sesuai dengan zaman ketika itu. Setelah menonton materi yang telah kita bahas itu, sekarang kita membahas per kelompok ya. Membahas per kelompok. Kelompok 1 itu membahas tentang isi pokok kitab Taurat dan Zabur. Nah, kitab Taurat dan Zabur. Kelompok kedua membahas tentang kitab Injil dan Al-Quran. Kelompok ketiga membahas tentang fungsi beriman kepada kitab Aula. Dan yang keempat, kelompok 4 membahas tentang menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Coba sekarang kerjakan ke kelompoknya masing-masing. Yang ingin bertanya boleh. Sudah ditulis. Sudah? Sudah? Sekarang kita membahas atau mempresentasikan hasil diskusinya per kelompok. Kelompok 1 boleh memaparkan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang isi pokok dari kitab Zabur dan kitab Taurat. Kepada Dwi disilakan untuk membaca hasil diskusinya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima Nabi Musa sebagai berikut. 1. Mengakui keesaan Allah. 2. Larangan menyembah patung dan berhala karena Allah tidak dapat diserupai dengan makhluk. 3. Larangan menyebut Allah dengan sia-sia. 4. Memuliakan hari Sabtu. 5. Menghormati hari dan ibu. 6. Larangan membunuh sesama hidup. 7. Larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi yang berdusta. 10. Larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Baik. Coba kita kasih aplaus kepada Dwi. W tambah O tambah W tambah keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Baik, untuk kelompok 2 boleh presentasikan hasil diskusinya kepada Amanda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai kitab Injil dan kitab Al-Quran. Kepada Nadira, silakan bacakan hasil diskusi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami yaitu beriman kepada kitab Allah kepada selamat di peristiwa kami. Fungsi beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para hambanya. Baik, sepertinya sudah agak tegang. Mari kita ice breaking terlebih dahulu. Ambil posisinya berdiri. Yang ingin bertanya, Ibu kasih kesempatan untuk bertanya kepada kelompok lain. Boleh yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, mari silakan pada Zia. Mari paparkan pertanyaannya kepada kelompok
diwahyukan kitab-kitab Allah. Akan menyimpulkan bahwa semua kitab-kitab Allah itu benar dan boleh kita mengimaninya, tetapi kitab yang sempurna itu adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran di sini sudah mencakup semua ya, isi pokoknya yaitu tentang akidah, keimanan ya, banyak tentang akidah. Iman kepada Al-Quran itu termasuk akidah. Iman kepada malaikat itu juga termasuk akidah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian ibadah haji, umroh dan lain sebagainya itu terdapat juga di dalam Al-Quran. Baik, terima kasih. Itulah pertemuan singkat kita pada hari ini tentang kitab iman kepada kitab Allah, iman kepada kitab Allah dan menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran, yang mencintai Al-Quran dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, kelas ibu tinggal menunggu pelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.